Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang sejarah singkat Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang keutamaan Utsman bin Affan atau keteladanan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebelum itu, mari kita sama-sama membaca lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Keteladanan yang Bapak akan bahas pada hari ini adalah tentang kisahnya Utsman bin Affan membeli sumur dari orang Yahudi. Suatu ketika pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kota Madinah mengalami masa paceklik atau musim kemarau yang panjang. Saat itu semua orang kesulitan air bersih, khususnya umat muslim. Satu-satunya sumber yang ada saat itu adalah sumur milik orang Yahudi yang bernama sumur Raumah. Airnya sangat bersih, rasanya hampir mirip dengan air Zam-Zam. Kaum muslim yang berada di Madinah saat itu terpaksa harus rela antri untuk membeli air di rumah Raumah itu. Rasulullah sangat prihatin dalam keadaan saat ini, dalam keadaan susah saat ini umat muslim harus membeli air dengan harga yang mahal. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai sahabatku, siapa saja di antara kalian yang mau menyumbangkan hartanya untuk dapat membebaskan sumur itu, lalu menyumbangkan untuk umat, maka akan mendapatkan surganya Ta'ala." Demikian hadis riwayat Muslim. Mendengar hal itu, Utsman bin Affan yang kemudian segera bergerak untuk membebaskan sumur Raumah itu. Utsman segera mendatangi Yahudi pemilik sumur dan menawar untuk membeli sumur Raumah dengan harga yang amat tinggi. Negosiasi pun dimulai. "Wahai Raumah, berapa kamu akan jual sumur itu?" Jawabnya, "Aku tidak akan pernah menjual sumur ini, karena dengan sumur ini aku bisa mendapatkan harta yang amat sangat banyak." Utsman pun mulai melakukan penawaran dari harga yang rendah sampai yang tinggi dan ditolak mentah-mentah oleh Raumah. Sampai bingung Utsman, kehabisan cara, gimana caranya saya untuk membeli sumur ini, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bilang kalau siapa yang bisa beli sumur ini maka jaminannya adalah surga. Akhirnya Utsman bin Affan pun melakukan negosiasi yang amat sangat cerdik. "Baik Raumah, kalau begitu caranya, saya akan membeli sumurmu 20 dinar, tapi tidak seutuhnya." Raumah pun bingung. "Maksudnya apa, Utsman?" "Maksudnya adalah hari ini sumur ini milikmu, maka besok sumur itu adalah milikku. Besoknya lagi sumur ini adalah milikmu, dan besok sumur ini adalah milikku. Jadi dengan begitu kamu masih bisa berjualan." Akhirnya Raumah pun setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh Utsman kepada Raumah. Dibelilah sumur itu dengan harga 20.000 dirham. Berapa anak-anak? 20.000 dirham. Keesokan harinya adalah jadwal Utsman bin Affan yang memiliki sumur itu. Beliau mengumumkan kepada seluruh umat muslim saat itu, dan bahkan kepada orang non-muslim pun beliau mengumumkan, "Wahai kaum muslimin dan para masyarakat sekalian, silahkan ambil air ini untuk jatah 2 hari dengan tertib." Dan semua umat muslim mengambil jatah itu sebanyak-banyaknya dengan jatah 2 hari air. Maka keesokan harinya ketika jadwal Raumah, "Ayo siapa yang mau beli air? Siapa yang mau beli air?" Seketika umat muslim menertawakannya dan tidak ada orang satupun membeli air tersebut, karena
Utsman mengiming-iming kaum muslimin dan masyarakat untuk mengambil air itu dengan jatah 2 hari. Keesokannya adalah jadwalnya Utsman bin Affan mengumumkan dengan hal yang sama, mengambil dengan jatah 2 hari. Akhirnya Raumah pun kalah dengan strategi yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan itu. Yang awalnya Utsman mengemis-ngemis, meminta-minta, akhirnya Raumah datang kepada Utsman bin Affan. Wahai Utsman bin Affan, tidak ada yang mau membeli airku, maka ya sudahlah, silahkan beli sumurku dan tanah-tanahnya seutuhnya. Berapa kamu jual? Tanpa tawar-menawar lagi, Utsman bin Affan membayarnya kembali dengan 20 dirham. Jadi totalnya adalah 40.000 dirham. Utsman bin Affan membeli sumur tersebut beserta tanah-tanahnya. Dengan izin Allah, sampai saat ini sumur itu tidak sama sekali surut. Saat ini sumurnya masih mengalir deras. Sudah kurang lebih 1400 tahun air sumur itu masih jernih dan masih ada. Sampai saat ini pemerintah Saudi Arabia telah membangun tanah di sekitar sumur tersebut, gedung-gedung tinggi, dan hasilnya dimasukkan ke dalam rekening negara atas nama Utsman bin Affan. Masya Allah, anak-anakku sekalian, bayangkan dengan sedekahnya Utsman bin Affan saat itu, hartanya sampai saat ini tidak berkurang sama sekali. Dan bahkan uangnya Utsman bin Affan sampai saat ini masih disedekahkan kepada seluruh umat muslim di dunia. Jadi kekayaan yang abadi adalah kekayaan yang diberikan dan memiliki manfaat untuk orang lain. Hikmahnya adalah barang siapa yang menyedekahkan, mewakafkan hartanya untuk umat, maka hartanya tidak akan berkurang sepeser pun. Allah akan membayarnya bukan hanya di dunia, tapi kelak di akhirat Allah janjikan surga. Maka tugasnya adalah buatlah celengan kecil, bisa dari kaleng atau bisa dari aqua atau bekas apapun itu. Buatlah celengan dan tulislah celengan sedekah ya. Jadi tugasnya tidak usah ditulis, silahkan disimak. Dan tugasnya adalah membuat celengan. Silahkan masukkan ke dalam celengannya mulai dari 500 rupiah atau 1000, 2000 dan sampai penuh. Nanti ketika sudah penuh, silahkanlah sedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Sekian dari Bapak, kurang lebihnya mohon maaf. Bittaufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.